Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Zairul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum Al-Ustadz Nur Amin MPDI. Perkenalkan, saya Habibatul Maula, kelas PAI semester 2A. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan dan saya akan menjelaskan terkait materi tentang sejarah dan aliran psikologi. Saya merupakan kelompok 2, yaitu akan membahas tentang sejarah psikologi dan alirannya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang sejarah psikologi. Sejarah psikologi dimulai dari zaman kuno hingga menjadi ilmu pengetahuan modern yang kita kenal di zaman sekarang ini. Jadi, perkembangan psikologi dan sejarah munculnya psikologi itu tidak langsung menjadi sebuah ilmu psikologi, tapi ada tahapannya juga, yaitu dari zaman ke zaman. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno atau yang biasa disebut dengan pra-psikologi. Jadi, pada zaman Yunani kuno ini, psikologi itu belum berdiri sebagai ilmu mandiri dan masih terkait erat dengan filsafat. Dan juga para filsuf seperti Plato dan Aristoteles itu membahas tentang hakikat jiwa dan hubungan antara jiwa dan raga, serta proses-proses mental seperti persepsi, ingatan, dan juga emosi. Selain itu, Plato juga memandang bahwa jiwa itu sebagai entitas yang terpisah dari tubuh. Seperti itu. Nah, jadi pada zaman Yunani kuno, psikologi ini masih belum dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Artinya, psikologi ini pada zaman Yunani kuno ini masih ada kaitan dengan ilmu filsafat, sehingga psikologi ini tidak bisa atau belum dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri. Seperti itu. Kemudian, setelah membahas tentang psikologi di zaman Yunani kuno, kita akan membahas bagaimana psikologi zaman Renaissance, seperti itu. Jadi psikologi zaman Renaissance itu pada zaman ini masih belum atau bahkan tidak ada informasi yang spesifik tentang psikologi pada zaman Renaissance ini. Tetapi meskipun masih belum ada atau tidak ada informasi yang spesifik tentang psikologi di zaman Renaissance ini, tapi pada periode ini, pada zaman ini itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena periode ini menjadi awal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, yang mana nantinya karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat itu akan mempengaruhi psikologi. Seperti itu. Sekitar abad ke-19 ada seorang yang bernama Wilhelm Wundt. Beliau itu mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Kalau nggak salah di Leipzig, yaitu yang terletak di Jerman. Yang dimana ketika beliau itu membangun laboratorium ini merupakan sebuah tanda awal yang menandai
awal psikologi sebagai ilmu yang otonom. Ilmu yang otonom itu seperti apa? Ilmu yang otonom itu adalah ilmu yang dapat mengatur dan mengendalikan dirinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada zaman Renaissance ini ilmu psikologi itu mulai menemukan jati dirinya. Bahwa ilmu pengetahuan psikologi ini sudah menemukan jati dirinya, yaitu sudah tidak ada kaitannya dengan ilmu filsafat. Artinya sudah mulai bisa berdiri sendiri secara mandiri. Seperti itu. Kemudian nama-nama tokoh filsafat itu yang kami temukan itu ada 8. Yaitu nama-nama tokoh filsafat, salah satunya ada Plato, ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas, ada Francis Bacon, ada Charles Darwin, ada John Locke, Immanuel Kant, dan René Descartes. Seperti itu. Jadi ke-8 tokoh-tokoh ini yang saya sebutkan barusan itu merupakan tokoh-tokoh psikologi. Seperti itu. Kemudian lanjut, setelah kita membahas tentang sejarah psikologi dari zaman Yunani kuno sampai Renaissance, kita harus mengetahui juga bagaimana psikologi pasca Renaissance. Seperti itu. Jadi sejarah psikologi pasca Renaissance itu dimulai pada akhir abad ke-19, ketika psikologi itu mulai berkembang sebagai ilmu yang otonom. Jadi kelanjutannya dari sejarah psikologi pada zaman Renaissance tadi, yaitu bagaimana perkembangan psikologi itu sebagai ilmu yang otonom itu seperti apa. Nah, pada zaman pasca Renaissance ini adanya perkembangan psikologi sebagai ilmu otonom. Jadi sekitar pada tahun 1879, Wilhelm Wundt itu mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman, yang menandai awal psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah, itu sudah saya jelaskan pada masa Renaissance, seperti itu. Nah, kemudian seorang Wundt ini juga memperkenalkan metode introspeksi untuk menganalisis struktur jiwa dan dikenal sebagai tokoh strukturalisme nanti, yang merupakan salah satu dari aliran psikologi. Nah, kemudian perkembangannya seperti apa? Perkembangan kelanjutannya yang kemudian setelah psikologi pasca Renaissance itu, psikologi itu dinamakan dengan psikologi umum, psikologi modern yang seperti kita kenal saat ini. Nah, perkembangan psikologi modern itu seperti apa? Jadi psikologi modern itu berkembang dari pengaruh para tokoh psikologi di masa lalu, dengan berbagai aliran dan teori yang muncul sebagai bentuk pengembangan dari berpikir kritis dalam menilai suatu teori baru. Nah, jadi kan seperti halnya tadi, karena Wilhelm Wundt ini mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama di Leipzig atau di Jerman, itu bisa membuat psikologi itu naik tingkat, yaitu dapat dikatakan sebagai ilmu yang otonom, artinya ilmu yang bisa berdiri sendiri, artinya sudah tidak ada keterkaitan dengan filsafat, seperti itu. Jadi salah satunya perkembangannya itu berkembang dari pengaruh para tokoh psikologi di masa lalu, yaitu dengan berbagai aliran dan teori yang muncul sebagai bentuk pengembangan dari berpikir kritis dalam menilai suatu teori baru. Nah, kemudian psikologi kognitif berkembang dari gabungan aliran behaviorisme dan Gestalt yang merupakan aliran dari psikologi, dengan fokus pada proses-proses pusat seperti sikap, harapan, dan ide dalam membentuk tingkah laku. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi pengaruh tokoh filsafat, tokoh psikologi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi, sampai psikologi itu dikenal dengan psikologi modern yang kita kenal dengan saat ini. Kemudian aliran-aliran psikologi itu apa saja sih? Jadi aliran-aliran psikologi itu yang saya temukan dari beberapa sumber ada 7. Yang pertama adalah aliran psikologi strukturalisme. Jadi aliran psikologi strukturalisme ini adalah aliran yang meneliti struktur kesadaran, seperti itu, atau
aliran yang mempelajari psikologi dari unsur-unsur yang sudah disusun, yaitu hanya fokus pada struktur jiwa saja. Kemudian yang kedua adalah aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme ini berfokus pada fungsi jiwa dan hubungannya dengan lingkungan. Yang mana aliran fungsionalisme ini dipelopori oleh William James. Oke, baik. Yang sekarang adalah aliran yang ketiga, yaitu aliran behaviorisme. Yaitu aliran ini itu mempelajari tingkah laku yang dapat diamati dan dikendalikan oleh lingkungan. Nah, aliran ini itu dipelopori oleh John B. Watson dan dikembangkan oleh B.F. Skinner. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu adalah psikoanalisis, aliran psikoanalisis. Psikoanalisis ini menjelaskan hal-hal yang tidak tampak dari luar dan berusaha menjelaskan apa yang ada di dalam kesadaran manusia. Aliran psikoanalisis ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt ini adalah aliran yang mempelajari keseluruhan kejiwaan. Nah, kemudian atau Gestalt psikologi atau psikologi Gestalt itu melihat gejala kejiwaan sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dipecah-pecah menjadi bagian dengan fokus pada persepsi dan pengamatan. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah psikologi Hormich. Psikologi Hormich itu apa? Psikologi Hormich itu adalah psikologi yang menganggap tingkah laku berlandaskan dorongan dasar. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu psikologi kerohanian. Psikologi kerohanian ini adalah aliran psikologi yang menggunakan pemahaman untuk memahami gejala kejiwaan. Seperti itu. Kemudian setelah kita membahas tentang aliran psikologi, kita perlu tahu juga bahwa ada 3 bidang yang berkembang saat psikologi menjadi bagian dari fisiologi. 3 bidang itu ada satu, yaitu bidang fisiologis. Bidang fisiologis ini adalah bidang yang mencakup riset tentang saraf, sensasi, dan juga otak. Kemudian yang kedua adalah bidang psikofisiologis. Bidang ini adalah bidang yang menjelaskan hubungan antara stimulus fisik dan sensasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bidang evolusi dan psikiatri, yaitu dengan pemikiran Charles Darwin. Jadi menggunakan pemikiran dari Charles Darwin, yaitu yang menunjukkan manusia itu sebagai bagian dari proses adaptasi dengan alam. Jadi ada 3 bidang yang berkembang saat psikologi itu menjadi bagian dari fisiologi. Seperti itu. Baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sejarah psikologi itu tidak langsung menjadi ilmu psikologi, tapi berproses melalui beberapa periode dan beberapa zaman yang di masing-masing zamannya itu atau di masing-masing periodenya itu ada tahapan perkembangan dari psikologi. Yang awalnya psikologi itu tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri, kemudian karena dipengaruhi oleh beberapa tokoh aliran dan lainnya sebagainya, sehingga psikologi itu lambat laun diakui atau menemukan jati dirinya sebagai ilmu yang bisa berdiri sendiri. Artinya tidak keterkaitan dengan filsafat lagi. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.